Baik, terima kasih ya. Oke, teman-teman, kemarin kita sudah sedikit mencermati tentang proses menulis ya, menghasilkan dan mencipta cerpen ya. Beberapa mungkin hari ini sudah mempunyai karya yang lengkap, walaupun nanti mungkin perlu dipertajam lagi di berbagai sisi ya, baik itu konfliknya, endingnya, kemudian judulnya ya. Pagi ini kita bagi dua sesi. Sesi pertama kita memantapkan hasil yang akan kita selesaikan ya. Kemudian nanti sesi kedua kita akan berkumpul di sini dan nanti dari ketiga kelas akan tampil ya, menampilkan hasil karya mereka. Jadi ada perwakilan ya. Perlu juga diketahui bahwa ketika teman-teman menulis, menghasilkan cerpen, nanti kami dari tim akan mengumpulkan hasil karya teman-teman semua yang nantinya akan kami publikasikan melalui jalur-jalur yang ada di media-media yang dipunyai oleh tim maupun dari dinas kebudayaan. Jadi semua yang dihasilkan akan diapresiasi. Oke. Nah, sambil kita siap-siap, nih Pak Eri akan memberikan atau mengevaluasi beberapa cerpen kaitannya dengan kemarin ketika cerpen-cerpen ada yang dikirimkan ke Pak Eri dan ada yang harus diberi masukan. Monggo Pak. Terima kasih Mas Yohanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mesti susu lemes banget ya? Generasi muda masa kalah karo wong tua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat penuh kan udah senang kalau. Baik, teman-teman, perlu kita pahami bahwa kita kumpul di sini itu mulai dari teman-teman SMP ya, ada ya, SMA juga ada, sampai mahasiswa ada, bahkan mungkin juga dosen juga ada. Mungkin kita tidak tahu. Pastor atau romo juga ada di sini. Jadi komplit. Untuk itu maka karya-karya yang dikumpulkan pun itu juga bermacam-macam. Artinya bermacam-macam itu ada yang sudah paham menulis cerpen seperti apa, ada yang belum paham sama sekali bahwa ini adalah cerpen yang pertama kali misalnya. Jadi kemarin ketika saya tanya apakah teman-teman sudah paham soal konvensi kebiasaan menulis cerpen, teman-teman semuanya paham. Tetapi ternyata sesudah cerpennya dikirimkan ke saya, kok bisa kalau ini misalnya yang sederhana, bahwa menulis cerpen itu kan ada aturannya, bahwa setiap dialog itu harus ganti baris, ada aturannya seperti itu. Jadi kalau tidak ganti baris, ya sing maca bingung, dan saya tidak akan melanjutkan membaca. Tibanya aku butuh panadol apa paramed gitu, nggak tak baca hal-hal yang semacam itu, nggak pusing. Nah, yang kedua adalah soal logika. Logika itu bukan hanya logika peristiwa, tetapi juga logika berbahasa. Ada cerpen misalnya dia menulis sedikit melirik, sedikit berteriak. Ukuran sedikit ini, sedikit melirik, sedikit berteriak ini gimana? Paham nggak teman-teman? Sedikit melirik, sedikit itu ukurannya apa toh? Misalnya, ya, sedikit berteriak, iya sedikit berteriak ini. Atau maksudnya
berteriak tertahan misalnya, bisa. Nek melirik itu ya rasa sedikit loh, jadi melirik kan nggak ada aturannya, nggak ada barometernya sedikit sepiro, akeh di sepiro ya, pokoknya dia melirik gitu aja. Ya. Jadi logika-logika sederhana semacam itu perlu juga teman-teman perhatikan. Termasuk juga kemarin saya sudah bilang bahwa urusan menulis itu pertama kali pasti urusan kebahasaan. Ya. Ketika dia kecebur kepada sungai, ya, kepada apa dia apa misalnya, ini kan pilihan-pilihan, ya. Dan ini sebagai penulis yang ingin menjadi penulis sungguh-sungguhan, hal-hal yang kecil seperti itu juga perlu diperhatikan, ya. Karena begitu salah menulis, maknanya juga akan salah, dan pembaca akan malas kalau sudah banyak kesalahan kecil yang terjadi di cerpen ini. Satu lagi yang pengen saya garis bawahi, bahwa cerpen itu kan memilih peristiwa yang memang monumental. Tidak semua peristiwa bisa dijejalkan di dalam sebuah cerpen. Dan cerpen itu adalah sebuah fragmen kehidupan, sepenggal saja. Ya. Kemarin cerpen mengenai Pino misalnya, Pinocchio. Ya. Ternyata sesudah jadi cerpennya itu ya bercerita soal Pino dari kecil, sekolah SMA, kemudian juga mahasiswa, dan ingin mencapai cita-cita. Ya bagi sebuah cerpen tidak perlu sepanjang itu, karena harus dipilih momen-momen, peristiwa-peristiwa yang betul-betul momentum. Ya, tidak semua peristiwa bisa dijejalkan. Juga soal misalnya rencana pernikahan. Rencana pernikahan wis 3 halaman 4 halaman dhewe, itu baru lamaran, ya. Konfliknya baru di ujung misalnya. Ya. Ini kan juga jangan-jangan momentum peristiwanya di mana, kemudian konfliknya di mana, dan endingnya seperti apa. Kemarin sudah saya beri rumus bahwa yang penting pertama kali insidennya seperti apa, ya, kemudian aksinya seperti apa, klimaksnya seperti apa, penesannya seperti apa, wes itu saja. Dan jangan terlalu banyak peristiwa yang dijejalkan. Saya ingat kemarin ketika Mas Yohanes mengatakan bahwa cerpen itu bukan diari ya, bukan catatan harian loh ya. Artinya apa? Artinya konflik yang terjadi di cerpen itu jangan hanya ada di kepala tokoh-tokohnya, jangan hanya ada di kepala penulisnya, tetapi biarkanlah tokoh-tokoh itu bermain dengan setting, dengan latar, dengan plotnya mereka masing-masing, dan mereka saling berkonflik secara terang-terangan, tidak hanya di pikiran tokoh-tokohnya. Jadi perlu dibangun yang namanya relasi oposional, ya, relasi yang betul-betul ada konflik di situ, ada tegangan-tegangan di situ. Sejauh teman-teman tidak bisa membangun relasi oposional itu, ya sudah, cerpen itu akan menjadi catatan harian. Terlebih kalau dialognya hanya 1-2 dialog, ya. Jadi itu beberapa catatan mengenai cerpen-cerpen yang sudah dikirimkan ke saya, yang sempat saya baca. Dan sesungguhnya pagi ini kita lebih pada menyelesaikan cerpen itu. Ini kita punya waktu hanya sampai pukul 10. Sesudah itu teman-teman lainnya akan kesini, akan pentas. Dan kita juga harus menyiapkan cerpen untuk dipentaskan. Ya, jadi dialog kita hanya sebentar mungkin, atau teman-teman sekarang pengen usul, Pak Heri, Mas Adi, saya tak menyelesaikan cerpen saya sendiri saja ya, kita nggak usah dialog, ya nggak apa-apa kalau memang seperti itu. Artinya cerpen teman-teman itu kan perlu selesai ya sebelum pukul 10. Gimana kalau saya tawarkan, mau menyelesaikan cerpen atau kita dialog? Hai kok gimana baik. Artinya kalau diam saja ini cerpennya sudah selesai ya.
Oke, sekarang monggo kalau gitu Mas Adi Setianto cerpennya diselesaikan. Kalau ada yang bertanya ya tanya. Itu gimana? Ya, ada beberapa yang sudah selesai, ya kan? Satu, dua, terus berapa lagi ya? Transmigration sudah belum? Transmigrasi belum ya? Oke. Terus yang apa? Pino sudah. Sampah sudah belum? Belum. Separuh. Oke. Iya, PNAE. Yang lain menyelesaikan. Sambil mungkin kalau mau tanya langsung, Pak Heri tanya. Ya, nanti kita diskusi langsung di tempat itu, gitu loh. Atau bagaimana? Atau kalau tidak, ada beberapa nanti yang mungkin praktik untuk membaca di sini, ya. Karena dengan membaca teman lain juga mungkin akan terinspirasi. Oh, konfliknya kayak gini, seperti itu, ya. Mungkin seperti itu, Mas Heri. Ya. Oke, ya, sebagai contoh ya. Karena gini, terkadang tulisan itu seseorang ketika menulis itu seakan ya Allah sampuh gini wis lengkap. Tapi ketika itu dibacakan untuk orang lain, ternyata oh kok koyong ini nggak ada feel-nya, nggak ada apa istilahnya sesuatu yang greget seperti itu. Oke, gitu nggih. Daripada semua anteng ya. Itu ya. Ada nanti mungkin ada yang dramatic reading beberapa karya Bening ya. Mungkin bisa ditata beberapa teman nanti diajak untuk apa dramatic reading nanti untuk siang. Oke. Perahu Nawasena. Oke. Boleh ini maju. Ya. Nah, ini contoh untuk cerpen yang sudah jadi, ya kan? Oke, ya. Separuh aja dengan untuk tekan sore. Ini perkenalkan saya Ivan dari lagi ya, saya di Jakarta. Kali ini saya akan membacakan karya saya yang bertajuk Perahu Nawasena. Aku bergegas berada di tempat istirahatku ketika mendengar bahwa terjadilah kalau dari Henry Tolkien yang pasaran di Kuda. Dengan sigap, aku dan Mastri mulai menyiapkan peralatan. Sementara di luar sedang hujan lebat, terdengar jelas deru angin yang berhembus kencang seakan-akan mendobrak jendela markas. Dan tanganku menunjukkan pukul 18:24 petang. Siang, setelah tadi siang terjadi laka lantas, sekarang ke laut. Hari ini sudah terlalu banyak korban. Dengan benak penuh tanda tanya, kenapa mereka tetap berlayar dengan kondisi seperti ini? Dan kenapa tidak ada yang mencegah mereka? Setelah semua peralatan siap, aku dan Mastri bergetar. Charlie menembus derasnya hujan, mengingatkan pengalamanku menaiki armada ini. Namun, dengan sudut pandang yang berbeda. Kala itu, akulah korban yang dibawa Charlie. Pengalaman yang tak akan hilang dan akan terus melekat di ingatanku. Saat itu, jalan terlihat normal dan lenggang. Namun, kendaraan yang kupacu mulai kehilangan kontrolnya. Hal itu terjadi sangat cepat, hingga akhirnya aku menabrak sebuah angkringan yang hampir tutup. Tak terekam jelas kejadian. Namun yang kuingat hanya beberapa orang berseragam PMI mulai memasukkan batang tubuhku dalam ambulan. Panik, hanya itu yang aku rasakan. Dari kejadian yang menimpaku, bahkan orang-orang berseragam PMI itu juga menunjukkan gestur panik. Tak ada yang aku rasakan pada saat itu seperti mati rasa. Aku pun memejamkan mata dan akhirnya terlelap. Saat aku sadar, diriku telah tergeletak di bangsal rumah sakit. Kulihat sekelilingku banyak orang menunggu diriku sadar. Seorang perawat mendekatiku untuk memberitahukan bahwa aku kehilangan jari manis dan jari kelingking kaki kiri. Sejak saat itu, aku tergerak untuk menjadi seorang relawan agar semua mendapatkan penanganan yang tepat.
Ya, terima kasih. Sudah membacakan karya cerpennya sendiri. Ya, hanya saja teman-teman perlu kalau teman-teman rasakan lemon songo, teman-teman bisa menikmati nggak? Bisa menikmati nggak? Ya, belum ya. Karena apa? Karena mungkin waktunya memang terbatas. Lemon songo tidak dengan ekspresi yang baik, kesusu-susu. Sehingga kalau ada membaca yang tergesa-gesa, audiens penonton itu juga tidak akan tertarik dengan cerita yang dibawakan. Artinya membaca karya sastra itu tidak seperti membaca koran, ya, tidak seperti membaca berita di televisi misalnya. Yuk lihat aja alon-alon, dinikmati, vokalnya ditonton misalnya. Ya. Dengan demikian maka audiens juga akan memahami apa yang Anda ceritakan, akan memahami tokoh-tokohnya siapa saja, sehingga membaca itu menjadi sesuatu yang estetis, ya. Tidak sekedar membaca. Ingat bahwa membaca karya sastra itu membaca dengan ekspresi, dengan totalitas keindahan, ya. Apapun, termasuk membaca puisi. Yang puisi itu mau coba yang kaya umat, aku tak sampai waktu mana sih dia tahu. Wah, ketempelan yang di kayak misalnya, ya. Karena yang membacanya mewatan sama cowok misalnya, tidak dihayati. Ya. Oke, kalangan kedua siapa yang ingin membaca? Yang cerpennya sudah, ya sedikit saja, sepenggal saja tidak apa-apa. Sebelah kanan. Depan. Sebelah kiri. Oh, enggak ada. Ya, apa saya Mas? Tolong diperkenalkan dirinya dulu ya. Enggak usah panjang-panjang. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Samsul Bahri. Judulnya ini cerpen. Aku memanggil Bapak 2 kali. Sepertinya matahari hendak tergelincir siang ini. Langit berganti warna seperti kuah rendang. Angin sepoi-sepoi menyalami daun muda dan tua. Awan berarak dari timur ke barat. Burung-burung membentuk formasi dan menukik pada sungai Ciwaringin. Ricik air membentuk pusaran dalam sungai. Suara-suara itu berlalu lalang di pikiranku. Bersandar di bawah rimbun bambu yang menari-nari diterpa angin sore hari yang sejuk. Suara gerobak memecah lamunanku. Terlihat sepasang suami istri itu mendorongnya bergantian. Pak, apa kita perlu sewa ruko saja, biar kita tak begini terus tiap kali mulai berjualan? Udaranya panas, kerongkongan pun kering. Sedang perjalanan kita masih jauh loh Pak, celetuk istrinya, Sal. Uang dari mana? Kita bisa tetap berjualan saja sudah sangat bersyukur. Ini malah tambah-tambah banyak pengeluaran, jawab suaminya. Ih, Bapak, bukannya mencari solusi malah bertahan dengan keadaan yang tidak pasti ini. Tidak pasti bagaimana. Seharusnya kau sudah bersyukur dengan keadaan seperti ini. Ya, meskipun belum bisa memberikan kalung emas yang kau inginkan itu. Sudah, ayo lanjutkan. Bawa semua barang-barangmu. Jika kita terlambat, orang-orang akan mencari kita dan mereka nanti pasti mampir ke angkringan orang lain. Nggih, Pak, sahut istrinya. Aku baru ingat waktu itu kau mengusulkanku untuk hutang di bank dengan sekian juta untuk modal yang menurutku itu tak perlu. Tapi kau memaksanya
tapi aku turuti saja kemauanmu itu. Dan seketika kau mengingkarinya sendiri. Modal tak kunjung kembali, tapi kau malah menghabiskannya dengan berfoya-foya bersama teman-teman arisanmu. Dari kejauhan, aku mengelus dada dan berdoa kepada Allah supaya kau cepat tersandar dari godaan setan. Mungkin ini salah satu jawaban dari Tuhan. Secara tidak langsung, kau merasakan hal itu. Dan alhamdulillah semua telah kembali normal seperti biasa. Terima kasih. Ya, dua cerpen yang sudah dibaca tadi, cerpen yang sudah lumayan setengah jadi dan jadi mungkin ya, saya belum baca full. Artinya sudah kelihatan alurnya bagaimana, maunya cerpen itu mau seperti apa, konfliknya gimana, sudah menampakkan sosoknya. Tinggal nanti tolong diselesaikan dan saya pikir perlu dibaca ulang terus sehingga nanti sampai pada tingkat bahwa sudah tidak ada lagi kesalahan-kesalahan di dalam cerpen itu, ya. Sehingga nanti betul ketika dipublikasikan cerpen itu memang layak dibaca oleh masyarakat luas. Oke. Ada lagi yang ingin membacakan? Oke, mau lantangan terus ya, boleh orang ini. Moga. Ya, mari kita beri tepuk tangan biar semangat ya. Nah, jajan karo aku ben tadi angka 10 ya. Willing self-love. Teman-teman, ini judulnya bahasa Inggris, bullying, self love, goyah. Aku nggak tahu itu judulnya apa ya. Tapi dari awal ini sebenarnya asik, ya asik. Ada awalan yang asik. Cuma masalahnya lemoco agak grogi, ya kan. Nah, coba misal seperti ini. Hari ini hari Senin. Lagi-lagi gadis ini harus kembali bersekolah. Berterus dari awal. Gadis ini sudah menduduki bangku kelas 8 SMP. Namun, seakan ragamnya tetap ingin menjadi anak SD. Karena hanya di SD, ia bisa diterima dengan baik oleh teman-temannya. Nah, ini sebenarnya di awal, paragraf awal ini kan sudah menggambarkan kok. Iya kan, sudah menggambarkan bagaimana keadaan si anak, ya, atau suasana seperti apa yang dibangun, ya. Lanjut ya. Di SD, teman-temannya benar-benar menerima dirinya dengan baik, berbeda dengan teman SMP-nya saat ini. Mereka sering mengatai gadis malang ini dengan sebutan-sebutan yang kurang pantas.
seperti Lut Gajah, Si Dekil, Ucel Gede, dan masih banyak lagi. Sungguh sangat menyakitkan. Lebih hidup nggak? Ya kan? Nah, jadi teman-teman, sebenarnya ketika menulis cerpen, ya kan, kita berkreasi itu karya ini tidak hanya berhenti menjadi sebuah tulisan yang asik, tetapi kita bisa mengapresiasi atau menghidupkan karya itu dengan cara mungkin pembacaan seperti ini, ataupun mungkin dramatic reading, ya. Nanti ada beberapa, ini baru latihan ini, beberapa teman juga nanti akan membacakan karya dramatic reading untuk siang nanti. Yeah. Oke. Lanjut ya, sedikit ya. Ya, bisa dibilang gadis ini kurang beruntung dalam hal fisik, walaupun dia cukup baik dalam bidang pendidikan. Gadis ini, Melanie, berjalan di lorong sekolahnya dengan pelan. Kepalanya menunduk, tak ingin menatap tatapan mengerikan di depannya. Sempat terdengar sebuah kalimat menusuk. Si kucing hitam masih berangkat. Udah sarapan belum nih? Biar makin gede tuh badan. Menyakitkan sekali kalimat seperti ini. Mereka tak tahu betapa hancur mental seorang karena mulut beracunnya. Oke? Nah, ini sekedar contoh ya. Artinya apa? Artinya mungkin teman-teman yang menulis mungkin belum tentu bisa membacakan secara asik ya. Tetapi minimal feel-nya atau chemistry-nya dari si penulis itu pasti akan dapat. Cuma mungkin perlu ditata ya. Pertama kita harus pede ya, pede untuk membacakan karya kita sendiri. Kedua, jangan terlalu cepat ya. Karena kalau terlalu cepat itu informasi yang didengar oleh audio itu juga akan lewat begitu saja. Mereka hanya mendengar orang ngoceh. Oke, jelas ya? Oke, next. Siapa lagi? Selanjutnya. Terima kasih. Oke, Mbak. Oh, ini Mbak. Sini aja deh, depan aja ini sambil ngomong-ngomong. Mungkin sharing atau menanyakan apa ya? Jadi saya itu menulis, tapi memang penulisnya opini. Dan ternyata mencoba menulis cerpen itu susah setelah mendapat beberapa insight dari Mas Heri kemarin. Karena sejauh ini misalnya menulis fiksi, saya kebanyakan narasi gitu kan. Karena otomatis dari kebiasaan opini yang tadi. Nah, saya itu juga punya kebiasaan kalau menulis itu nulis dulu baru cari judul. Iya, judul itu belakangan. Oh ya, iya. Yang saya merasa khawatir sama diri saya sendiri, dan memang ada beberapa teman penulis yang menulisnya juga belum seberapa gitu kan. Menulisnya untuk keperluan artikel saja dan lagi-lagi opini. Itu selalu di tulisan dulu sampai selesai, atau kadang di tengah baru mencukupi sama judulnya. Termasuk sampai saya yang buat kemarin itu juga sampai hari ini belum ketemu judulnya. Nggak tahu nanti jam 10 gimana ini. Ya, oke, nggak apa-apa. Idealnya gimana, atau memang judul belakang itu tidak masalah, atau baiknya seperti apa? Ya, sebenarnya ketika kita mau menulis itu ada topik dulu ya. Topik itu untuk membatasi ruang gerak kita mau bercerita sejauh mana seperti itu. Nah, setelah semuanya dirasa sudah utuh, ya kan, baru kita buat judul, ya kan. Dan judul itu seperti kemarin bisa mungkin tidak bisa ditebak gitu, ya kan. Kalau bisa ditebak, bisa dengan mudah dipahami oleh pembaca karya fiksi, maka si pembaca itu kemungkinan tidak akan menyelesaikan pembacaannya sampai selesai, ya kan. Ya, seperti itu. Jadi memang judul itu berfungsi sebagai undangan, ya, undangan bagi pembaca untuk
masuk ke dalam dunia yang sudah kita siapkan, ya, melalui karya fisik itu, kemudian dia digeret, diseret, ya, supaya menyelesaikan pembacanya sampai pada titik yang kita inginkan. Seperti itu, ya. Jadi misalnya judulnya belum ketemu, nggak apa-apa, ya. Setelah itu selesai, benar-benar Anda merasa itu utuh, baru kasih judul, gitu, ya. Don't worry, be happy pokoknya, ya. Sip, yeah. Oke, teman yang lain, monggo silakan. Si Pino. Ayo mas, ini mas, supaya baik, selamat pagi teman-teman, ya. Kita mulai pagi ini dengan salam budaya. Baik, hari ini hari kedua kita melanjutkan klinik sastra. Ya, saya Adi Satyago dengan Mas Heri Madianto selalu siap menemani teman-teman untuk melanjutkan berkreasi melalui cerpen, ya, cerita pendek. Oh, Mas Heri. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya sudah membaca beberapa cerpen yang teman-teman kirimkan ke saya, dan tentu saja cerpen-cerpen itu sudah cukup bagus. Hanya saja memang perlu pembenahan di sana sini. Karena apa? Karena kita berkumpul di sini itu dari usia SMP, ada yang SMA, ada yang mahasiswa, sampai bahkan yang sudah bekerja, sehingga pemahaman mengenai sebuah cerpen itu juga menjadi beraneka macam, beraneka ragam, sehingga ada yang juga tidak paham soal bagaimana konvensi penulisan cerpen, ya. Misalnya dalam cerpen itu setiap dialog pasti dimulai dengan baris baru, ini tidak. Dialog ya terus saja, sehingga kalau kita membaca otomatis kita akan menjadi pusing sendiri, karena ini yang dialog siapa, yang menjawab siapa, itu menjadi tidak jelas, ya. Dan mungkin ini terjadi ke penulis-penulis yang pemula. Ya. Yang kedua, catatan saya adalah ada beberapa cerpen itu yang seperti dikatakan Mas Adi Satyago kemarin, berhenti pada sebuah catatan harian. Betul, ya. Kebanyakan terjebak di situ, ya. Merasa seakan-akan apa yang ditulis sebagai catatan, sebagai deskripsi, laporan itu sudah hadir sebagai cerpen, merupakan ekspresi cerpen. Padahal cerpen itu kan karya fiksi. Ya, beda dengan reportase. Ya kan, beda dengan catatan-catatan yang ada. Harus ada rekaan, harus ada dramatiknya, harus ada imajinasi harus kuat. Ya, konflik kemarin yang perlu dibenahi, ya Mas. Konflik. Ya. Jadi semacam catatan harian itu memang catatan harian itu bisa dipakai sebagai bahan
untuk menulis cerpen. Ya, bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan, tetapi bukan catatan harian itu lalu dikasih judul cerpen. Ya, betul, ya. betul. Karena apa? Karena otomatis di situ teman-teman belum menghadirkan konflik yang sesungguhnya. Ya. Saya lihat beberapa cerpen itu konflik itu hanya ada di pikiran tokohnya. Dia tidak bermain, tidak dilepaskan dia oleh penulisnya untuk bermain di setting yang sudah disiapkan. Ya. Tidak bermain di plot yang sudah disiapkan. Sehingga apa? Sehingga tanda-tanda dramatik dalam cerpen itu tidak terasa, tidak terlihat. Ya, betul. Nah, konflik itu sendiri kan ada 3 sebenarnya kan. Konflik batin, ya kan. Si tokoh itu dia berkutat dengan batinnya sendiri. Kemudian mungkin dia perang batin itu satu, itu kemudian konflik antar tokoh, ya misalnya tokoh A dengan tokoh B dengan tokoh C. Kemudian ada konflik antara tokoh dengan alam. Ya, seperti itu. Nah, itu perlu dipahami oleh teman-teman untuk menghadirkan konflik. Dan di cerita pendek itu konfliknya konflik tunggal yang dibangun sampai nanti pada satu titik yang namanya klimaks. Ya. Nah, itu tadi konflik tunggal itulah yang menyebabkan pembaca itu memahami cerpen itu sebagai sebuah fragmen. Ada kesan tunggalnya, ada efek tunggalnya yang dicapai oleh penulis cerpen. Betul. Ya. Dan sekali lagi bahwa jangan menjelaskan terlalu jelas apa-apa yang ingin teman-teman tuangkan. Untuk menjaga apa? Menjaga rasa penasaran pembaca. Jadi informasinya diberikan sedikit demi sedikit. Betul. Kemudian diberi pembaca itu ruang, space, untuk mengembangkan imajinasinya. Betul. Artinya bahwa cerpen itu tidak menjebak pembaca hanya menafsirkan yominku isinya. Betul. Jadi seperti itu saya seperti itu. Betul. Tidak ada multitafsirnya. Betul. Jadi ada ruang tafsir sebenarnya. Karya fiksi itu memang harus menghadirkan ruang tafsir bagi pembaca. Sebenarnya sebuah karya ketika hadir itu ada unsur dialogis antara pengarang dengan pembaca. Tidak hanya satu arah, tapi 2 arah. Pembaca juga mempunyai hak untuk menafsirkan. Pembaca mempunyai hak untuk katakanlah meneruskan cerita itu di dalam benaknya. Misalnya ketika ending dari sebuah cerita itu plotnya gantung, iya kan? Open ending. Open ending. Maka kadang-kadang si pembaca itu akan meraba-raba, iki piye yo? Bar iki mati apa ora yo? Seperti itu misalnya. Padahal di cerita itu sudah selesai dititik oleh si pengarang. Nah, seorang pembaca yang penasaran dalam tanda petik atau mungkin juga mempunyai wawasan yang jauh tentang karya fiksi, dia akan melanjutkan sendiri. Oh, ini mesti ini. Silakan. Itu adalah ruang dialogis antara pengarang melalui karya dengan si pembaca. Seperti itu. Jadi cerpen yang bagus itu yang pertama kali harus membuat pembacanya merasa hanyut di dalamnya. Juga penasaran. Juga akan penasaran. Hanyut karena apa? Karena dia merasa terlibat di dalam cerpen yang kita ciptakan. Betul. Jadi dia terhanyut ingin membaca dan seakan-akan kejadian peristiwa di dalam cerpen itu dialami oleh pembacanya. Ini cerpen yang salah satu indikator cerpen yang berhasil. Kemudian baru setelah selesai membaca cerpen itu, dia lalu berpikir, kok iso ngono ya cerpen itu kok bagus ya cara penyampaiannya teknik penulisannya kok apik bahasanya kok bisa berkesan Nah, itu salah satu indikator cerpen yang baik. Mengapa bisa menghanyutkan pembaca? Karena memang cerpen itu diciptakan dalam satu kesatuan, dalam atmosfer tertentu, sehingga dia menjadi cerpen yang menarik. Maka seorang pengarang ketika berhasil menciptakan karya-karya semacam itu, dia disebut sebagai seorang yang jenius karena sebenarnya ketika cerpen dengan kaidah yang benar itu hadir, si pengarang atau pencipta itu sebenarnya menjauhkan masyarakat
itu dari satu hal yang konkret ya. Tetapi ketika nanti setelah karya itu dibaca dan ditafsir, maka si pembaca itu akan kembali lagi mencari yang konkret itu apa ya. Melalui apa? Melalui pemaknaan ya, melalui simbol-simbol yang dihadirkan di dalam satu karya fiksi tersebut ya. Jadi bukan bahasa berita, tapi ada tafsir di situ. Kalau bahasa berita kan ketika kita membaca langsung terbayang gambarnya. Oh, ada kecelakaan di situ. Oh, ada gunung meletus. Oh, ada banjir, kelihatan gambarnya. Iya, tapi karya fiksi itu tidak. Iya, karena memang seperti kita bicara kemarin bahwa orientasi penulisannya berbeda. Yes. Penulisan berita dengan penulisan fiksi itu berbeda. Ya, betul. Ya. Ya. Makanya harus ada klinik seperti ini supaya teman-teman yang ini calon-calon pencipta cerpen ini paham. Iya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Yo. Ya. Ya masa di awal itu kayak orang pintar banget tambah ya teman-temanku disuruh tanya kita menjawab gimana atau teman-teman. Tapi gini, ya teman-teman ini kan sudah menulis kemarin. Iya. Ya. Bagaimana kalau 1-2 diminta untuk membacakan karyanya sebagai bukti. Bukti Ya, iya. bukti. Bahwa klinik ini berjalan dengan baik. Betul. Ya, ya. Ya meskipun nulis dan membaca itu berbeda loh. Berbeda ya. Jadi ketika gini karya itu kadang ketika dibaca dalam hati itu apik ya kan, untuk diri sendiri ya. Tetapi ketika dia hadir di panggung misalnya di sini, dia harus dibacakan, dihidupkan, maka perlu juga trik-trik tertentu. Iya. Karena apa? Karena si pembaca ini juga berdialog dengan audiens, Iya. menyampaikan suasana, Iya. menyampaikan rasa. Jadi yang diperlukan dalam pembacaan itu samping vokal juga dinamika pembacaan. Ya. Ya, speednya, cepat lambatnya, nada rendah tingginya itu juga perlu dipertimbangkan dalam membaca. Dan itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Bisa dilatih. Artinya bahwa membaca fiksi, membaca karya sastra itu berbeda dengan membaca koran. Ya. Membaca berita itu beda. Karena di karya sastra itu butuh ekspresi, butuh pendalaman, butuh semacam kita menguasai lah soal pemanggungan. Iya, betul. Ya, berhadapan dengan siapa? Iya, berhadapan dengan siapa. Kadang-kadang kan gini loh, ketika kita membaca ini para audiens ya, ini bosan gitu Pak. Ini caranya ini supaya mereka mau mendengarkan dengan seksama, tidak bosan. Nah, mungkin ada trik-trik juga. Oh iya, pembuktian. Ya. Foto yang mau maju siapa? Mas, ayo. Ya, ini tokohnya kalau nggak salah Pino kemarin. Iya. Pinocchio. Iya. Ya. Iya, dibaca beberapa paragraf aja Mas, nggak usah. Oke. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Rahmat dari UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya tulis topik tentang kisah inspiratif berjudul Secercah Harapan. Nah, di sini tokohnya itu saya beri nama Pino. Saya akan menceritakan sedikit tentang cerpen ini. Untuk jelasnya nanti akan saya kirimkan di grup. Pagi itu, seperti biasa, terbangun dari lelapnya malam sekitar pukul 3 WITA. Pino memulai harinya dengan mendengarkan lantunan suara ayah yang menggelegar. Pino, bangun, pergi antar sapi ke kebun. Berangkat pagi sebelum subuh dari rumah, ke kandang sapi yang diberi nama Si Kuning berjarak 2 petak sawah dari rumahnya. Walau dalam keadaan masih ngantuk, tak sadar kalau dia tidak memakai alas kaki. Namun hal itu adalah hal yang biasa baginya. Berjalan di atas embun pagi yang dingin, membasahi rumput dengan menarik sapinya agar bergegas, berkejaran dengan waktu tanpa tahu apa yang ada di hadapannya. Dengan jelas tertutup kabut pagi, dengan kaki yang lincah, dia menghindari lubang-lubang jalan yang penuh lumpur seakan memberitahukan, ini jalanku, tak ada yang lebih tahu dari aku. Tanpa melihat, langsung pun seakan kaki berjalan sendiri sampai tujuan.
Mentari pun menyongsong, mulai merambat meninggalkan tingginya gunung, mencercahkan cahaya menghujani dedaun yang lesu menjadi keras. Bunga yang kuncup menjadi mekar, begitu pula gambaran jiwa Pino yang tidak sabar lagi untuk berangkat ke sekolah. Setiap pagi selepas pulang dari kebun, Pino selalu bergelut dengan waktu. Sesampai rumah langsung mandi dan tidak lupa sarapan sebagai amunisinya menjalani hari. Sesampai rumah, Pino langsung bergegas. Kemudian tak lupa pula melepas penat dan melukiskan ceritanya di sekolah. Bagi Pino, sekolah merupakan tempat bermain, berkawan, serta melakukan apa yang diinginkan. Selepas dari kehidupan rumahnya yang penuh dengan pekerjaan untuk anak yang masih menempuh sekolah dasar kelas 3, dia sudah diberikan berbagai macam tanggung jawab dan bekerja selayaknya orang dewasa, yang dimana main-main itu adalah hal yang membuang waktu bagi seorang yang hidup dalam keluarga yang serba kekurangan. Di kelas, Pino selalu bertanya dengan penasaran atas semua yang disampaikan oleh gurunya. Kenapa? Apakah dia tidak tahu? Oh tidak, karena selepas sekolah tidak ada lagi kesempatan untuknya belajar mengenai mata pelajaran di hari itu. Nah, ketika waktu bermain tiba, merupakan hal yang ditunggu-tunggu olehnya, karena saat bermain dia bisa bercengkraman dengan teman sebayanya semasi menggunakan baju putih celana merahnya. Yang baik, Mas Heri sini, Mas Heri. Ya. Baik, itu tadi paragraf awal, ya. Paragraf awal itu biasanya menggambarkan satu, ya apa, arah-arah ke dalam satu suasana besar di dalam cerita. Ya. Tapi ini tadi belum ada dialog. Belum, masih narasi semua. Oke. Dan saya berharap bahwa cerpen itu tidak usah dipanjang-panjangkan, artinya lebih singkat lagi kan bisa. Dan menariknya cerpen ini tadi kan pemilihan katanya ya cukup dipertimbangkan, meskipun pembaca awam kadang-kadang juga akan sulit memahami pilihan-pilihan kata yang terlalu diindah-indahkan. Iya. Jadi Puitik malah nanti. Puitik malah, masuknya ya. ke puitik. Ya. Oke. Karena kan di dalam cerpen ini kan masuk dalam genre prosa. Ya, prosa itu kan ekspresinya mengurai, bersifat mengurai, menjelaskan. Ya, tapi saya lihat bahwa penulisnya mungkin terjebak pada penamaannya ya. Pinocchio kan semacam ya sosok yang jujur tapi masih anak-anak, sehingga di situ kan juga tokohnya anak-anak ya. Yang saya sudah membaca cerpen itu, jadi cerpen itu berkepanjangan ketika dia menceritakan soal Pinonya itu. Oh iya. Jadi dari sekolah, deskripsinya terlalu panjang. Ya, sehingga seakan-akan jadi ada perangkunya kapan itu saya bisa diringkas lah, sehingga konfliknya betul-betul dipertimbangkan dengan baik. Saya mencermati tadi malah ada lokalitasnya, ya, dengan suasana waktu kita ya, itu sebenarnya lokalitas. Karena kita di sini di WIB. Cuma begini, soal lokalitas itu saya juga membaca cerpennya, itu ada di bahasa daerahnya. Ya. Hanya saja kekurangan cerpen itu ketika dia menerjemahkan bahasa daerah itu dikasih dalam kurung. Nah. Ketika dalam kurung ini kan seakan-akan karya ilmiah. Ya. Lebih baik dia dikasih bintang apa-apa, kemudian dibuat kutubnya, terjemahnya di bawah, sehingga tidak mengganggu pembaca. Ya. Begitu juga soal angka di dalam sebuah cerpen. Kalau bisa, jangan ditulis dengan angka, tetapi tetap dengan huruf. Ya. Sehingga membacanya itu lebih enak. Ya, betul. Gitu loh. Apapun, kalau misalnya 1.250.000, ya cukup dengan huruf saja, kurang lebih 1 jutaan misalnya. Ya. Bisa begitu, jadi memang betul dia bukan mengacu kepada karya ilmiah. Ya, betul. Karena ini kan sifatnya apa ya, mengalir saja lah seperti itu. Ya. Dan saya menggarisbawahi nanti mungkin dialek-dialek tertentu itu kan harus miring karena itu bahasa daerah. Dan itu saya pikir itu patut dipertahankan karena dengan munculnya dialek-dialek atau idiom di dalam bahasa daerah
Itu salah satu strategi pemertahanan budaya melalui bahasa. Asal catatannya Ya, bahasa daerahnya dialeknya itu jangan dominan. ya, Kalau betul. sudah dominan nanti itu menjadi sastra daerah. Sastra daerah. Iya. Karena ini adalah cerita pendek, cerpen. Cerpen itu kan ya cerita yang tidak panjang, pendek, karya fiksi, tetapi berbahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa jenenge cerita, cekak. Bahasa Inggris short story. Oke. Bisa dilanjut Mas Heri, kita ya dari ujung sana, Mbak, monggo silakan. Ya. Sepotong saja. Judulnya sepotong saja. Monggo silakan, bisa duduk. Karena cerpennya ya sepotong. Sepotong. Jangan lupa nama, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini judulnya baca Gusuran Bandara. Di batas barat kota, para tani bermutasi ke hidup baru. Selepas landasan skala internasional melintasi bekas lahan perkebunan mereka. Sementara di batas timur, para pemilik usaha berpikir keras mempertahankan usaha penopang ekonomi di tengah lalu lalang truk pengangkut barang penduduk geger Bandara Timur. Di pesisir selatan, Bapak Ibu tani terjebak pada kenyataan lahannya telah ditebus dengan tol. Tak ada lagi angin sepoi peneman rolasan. Juga jatah makan siang bergilir dengan dirantinya. Ceret, teh hangat, rantang isi kukusan tahu, sayur lodeh, tempe bacem, tak lupa sambal bawang. Begitu singkat, nasib tak bisa ditebak. Pemilikan tadi hilang. Sampun Pak Heri. Sampun Cipu. Ya, ini membacanya seperti latihan membaca. Ya, ada gambaran awal, ya. Di situ ada gambaran awal. Jadi teman-teman, di paragraf awal itu kan sebenarnya jalan masuk ke dalam satu keutuhan cerita. Jadi secara tidak langsung di paragraf awal itu ada kalimat-kalimat, kata-kata atau ekspresi yang fungsional yang akan mengarahkan pembaca itu untuk berpikir ke arah masalah yang akan dibangun, konflik yang akan dibangun. Ya kan? Ini kan konflik sosial nanti. Ya betul. Oke, ya. Catatannya adalah ketika membaca tadi ya, tidak pede. Memang benar banyak yang tidak pede Mas Heri. Mas Heri sini loh Mas Heri. Banyak yang tidak pede, Pak. Tapi bisa dilatih ya. Bisa dilatih. Semua bisa dilatih, ya kan? Nah kebetulan ini latihan menulis dulu. Ya, kita mencari titik-titik yang strategis yang harus dibenahi. Ya, salah satunya adalah paragraf awal. Kalau judul itu nanti saja. Ketika sudah utuh jadi, maka kita bisa mencari judul, ya. Dan judul itu sifatnya adalah undangan bagi pembaca untuk nanti mau masuk sampai menyelesaikan pembacaan. Ya, memang kan judul itu kan bisa dua jalan. Satu memang ditentukan sejak pertama. Ya. Sejak mau pertama kali nulis kita sudah memikirkan judulnya. Karena apa? Karena ini lebih mudah dalam mengelola keseluruhan struktur yang ada di dalam cerpen itu. Ya, ada pembatasan. Iya, ada nanti ya. pembatasan. Sehingga Tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Jadi judul di awal itu pentingnya itu. Karena judul di akhir itu juga beresiko. Beresikonya apa? Tulisan ini bisa lari kemana-mana karena judulnya belum kita tentukan. Ya. Mungkin topik dulu toh, topik dulu Ya. yang untuk pembatasan itu. Apalagi kalau kita sudah tahu temanya. Jadi semua yang kita ceritakan di dalam situ itu sudah berkaitan dengan temanya. Yes. Ini lebih bagus lagi. Ya. Artinya ada satu kesatuan di situ karena tema itu adalah nyawa bagi sebuah tulisan. Ya. Ya, apapun itu tulisannya. Ya. Oke. Jadi saya catat tadi Mas Adi bahwa menulis dengan membaca itu memang berbeda. Iya. Ya. Artinya Makanya ada
khusus seorang pembaca karya fiksi itu memang ada. Ada. Dia memang spesial untuk membacakan gitu loh. Walaupun mungkin tidak bisa menulis, ya kan? Ya. Si penulis pun kadang juga Tidak bisa membaca. kadang ketika harus membaca. Iya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Memang seperti itu dunia. Tapi juga ada yang bisa menulis dan bisa membaca. Ya, ada. Itu lengkap. Iya, Lengkap. lengkap. Paket lengkap. Paket lengkap. Oke. Oke. Maka ada yang ingin bertanya atau ingin membaca? Baca, silakan. Sudah jam berapa ini? Ini masih. Oh ya, ya. Gimana? Mau membaca? Ya, oke. Masih setengah jam. Jadi mungkin 2 pembaca lagi. Bagaimana kalau sebelum membaca cerpennya membaca hatiku? Tepuk tangan dulu dong. Ya, oke. Jangan panjang-panjang ya. Oh siap, Tapi oke. ini prolognya lumayan panjang. Oh iya, oke. Oke, baik. Ya, lanjut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biulan Sari. Saya berasal dari Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya ingin membacakan cerpen saya dan butuh masukan juga dari Bapak Heri nantinya terkait dengan judul karena masih bersifat ngawang-ngawang gitu bahasanya. Baik, kupandangi foto berukuran kecil ini terlihat usang dan berdebu. Hanya ada tumpukan tulisan yang menghias di sudut kamar. Pengap, hingga matahari pun enggan untuk menyapa. Aku termenung dengan batin yang penuh dengan tanda tanya, bersama dengan turunnya hujan yang deras. Entahlah, saat ini aku hanya mampu berdoa, semoga jalan takdirku tidak pernah berubah menjadi malapetaka. Sebuah pilihan dan tentu saja hanya bermodalkan keberanian. Berbekal ijazah SMK dan keberanian yang tidak berdasar, aku memutuskan untuk mengadu peruntungan di kota. Sungguh sebuah keputusan seperti bertaruh nasib. Jika berhasil, kupikir bisa menabung untuk biaya kuliah dan lebih bisa dipakai untuk mengirim bapak. Namun, jika gagal, aku akan kembali bekerja sebagai petani di desa. Pikiranku saat ini hanya sebatas itu, ingin berkuliah menggunakan hasil usaha sendiri. Tak pernah terbesit pemikiran lain dalam otakku. Pemikiranku polos dari gadis kecil berusia 19 tahun. Keputusan ini kuambil bukan atas dasar ide pribadi. Para tetangga di desa menjadi alasan mengapa akhirnya aku terlalu berani untuk mengambil keputusan ini. Tiap liburan semester, aku merasa takjub dengan anak desa yang pulang dari kota. Mereka datang dengan mode berbeda-beda, semua tampak indah dipandang mata. Seringkali mereka memberikan oleh-oleh khas kota kepada tetangga, terkhusus salah satu kakak kelasku bernama Peta. Aku sampai jatuh hati dengan kebaikannya. Seringkali aku sengaja lewat depan teras rumahnya sekedar memastikan Peter di rumah atau tidak. Orang tua Peter menjadi warga yang paling kaya di desaku. Paling dimuliakan, usaha kue kering orang tuanya sudah memiliki beberapa cabang, bahkan sampai keluar kota. Perkataan Peter terukir dengan baik di ingatanku, membuat diriku semakin semangat dan ingin segera ke kota. Aku kemudian pulang ke rumah, kutemui bapak yang sedang membaca koran di ruang keluarga. Aku menghampiri bapak dengan jantung yang begitu berdebar. Kata-kata mendarat dari mulutku. Pak, aku ingin merantau ke kota. Kamu bercanda, Rin? Rin serius, Pak. Aku ingin berkuliah bersama Peter dan teman lainnya. Rin, kamu tahu kan, penghasilan Bapak gak menentu. Erin paham, Pak. Di kota Erin janji gak akan minta uang ke Bapak. Aku mau sambil bekerja. Mau kerja apa kamu di sana? Erin belum tahu, Pak. Tapi Peter sudah janji akan membantu. Bapak hanya terdiam kemudian pindah ke kamar. Setiap kali aku membicarakan Peter, Bapak selalu memberikan batasan dan lebih memilih menjauh. Bapak sepertinya belum memberikan izin, rela melepas putri kecilnya untuk merantau sendirian ke kota. Ini
di dalam mencerpen pun perlu logika. Ya, ini catatan bahwa ketika dia mengatakan aku masih anak kecil yang berusia 19 tahun, masuk akal enggak? Kan sudah dewasa, orang 19 tahun, 17 tahun itu sudah dewasa. Tapi di dalam narasinya tadi, deskripsinya tadi kan masih anak kecil. Pembaca tidak akan percaya itu. Ya. Kemudian pilihan kata, ketika dia mengatakan bahwa kata-kata mendarat dari mulutku, kata-kata mendarat, Anda membayangkan apa? Ya, biasanya pasti kata-kata keluar dari mulutku. Jadi pilihan kata pun juga akan berpengaruh pada keseluruhan cerpen yang diciptakan. Ingat, kemarin kita sudah sepakat bahwa ada pembaca awam dan ada pembaca canggih. Ya. Ketika cerpen seperti itu dihadapkan ke pembaca canggih tidak akan percaya. Ya. Jadi satu dua kata-kata di dalam cerpen itu yang salah saja itu sudah berpengaruh pada penilaian. Ya. Tapi secara keseluruhan bagus karena pembukaan cerpen ini sudah membayangkan konflik yang akan terjadi. Ya, pasti terjadi apa-apa antara siapa tokoh perempuannya dengan pinternya dan dengan orang tuanya. Pasti ada konflik di situ. Ya, kita belum tahu cerita sampai terakhirnya, tetapi saya sudah bayangkan ini dramatik, tangga dramatiknya sudah cukup baik, Mas. Ya, sudah terbangun ya. Sudah terbangun. Sudah terbangun. Baik, oke. Cewek, sekarang cowok dulu. Ayo, boleh? Ya. Aku mengharapkan jadi si maju di seniman kampung ya, Mas. Seperti Rajudian mereka, ono seniman kampung ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia Program Magister FIAI Fakultas Ilmu dan Islam. Di sini karena jujur ya, saya kurang terlalu apa istilahnya suka sama cerpen. Jadi karena ketidaksukaan saya itulah yang menjadikan saya berada di tempat ini. Seperti itu. Jadi saya akan membacakan cerpen saya berjudul Amalan Terbang. Setiap sudut dari penjara suci atau pondok pesantren ini mempunyai karisma yang bisa memikat setiap insan saat melihatnya. Tidak heran, ada satu santri yang bernama Kaco, ingin mengikuti jejak sang kiai. Keinginan tersebut berasal dari indera penglihatannya yang memaksanya untuk mengikuti persepsi dari keinginannya. Jadi ingin menjadi seorang wali yang mempunyai karomah atau bisa terbang. Rangkaian peristiwanya seperti ini. Cici ini seorang perempuan. Sudahlah Kaco, jangan terlalu berlebihan, ujar Cici. Kemudian Kaco, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik saya akan mengamalkan dan meniru segala aktivitas ibadah dari Pak Kiai. Kemudian Cici berkata, apa yang membuatmu begitu terobsesi untuk mengikuti segala aktivitas Pak Kiai? Ingin menjadi wali? Pertanyaan seperti itu. Yang dapat terbang seperti Pak Kiai? Nggak akan bisa, Kaco. Kaconya seorang laki-laki. Lihatlah Pak Kiai, beliau sudah puluhan tahun beribadah, punya banyak pondok pesantren, punya banyak santri, mujahadah istiqomah, dalailnya dibaca terus, yasinah dan suka bersedekah. Nah, amal perbuatan Pak Kiai tersebut yang menjadikan Pak Kiai tersebut bisa menjadi terbang, tentunya seperti itu. Sedangkan kamu, Kaco, sedangkan kamu baru 1 minggu di pondok, pikirannya sudah aneh, ujar Cici. Kemudian Kaco berkata, malas
Sebenarnya kamu mendukung Cici, sebenarnya kamu mendukung saya Cici, atau malah menjatuhkan mental saya, ujarnya. Kemudian Cici berkata, bukannya menjatuhkan, tapi ini adalah realita, Kacok, dengan nada suara yang sangat kasar. Sadari posisimu dong. Sadari posisimu, bodoh. Gak bisa baca kitab, yang ngajinya ya kurang lancar, pekerjaannya hanya tidur. Sudah sana, jangan terlalu banyak bermimpi. Nah, seperti itu. Kemudian masuk di komplikasinya. Setelah peristiwa antara Kacok dan Cici ini terjadi, Pak Kiai pun datang mencari Kacok dan melihat Kacok termenung seraya berkata, "Nak, ada apa denganmu? Hari ini tidak seceria dari kemarin-kemarin, Nak," ujar Pak Kiai. Tiba-tiba santri ini bernama Cici memotong pembicaraan si Kacok dan berkata, "Kacok ingin terbang, Pak Kiai, seperti beliau." Pak Kiai pun tersenyum kemudian kembali ke kediamannya. Setelah 1 bulan tanpa rasa lelah, Kacok terus mengabdi kepada Pak Kiai. Di kediamannya beliau setiap hari Kacok memasak nasi, mencuci pakaian, membersihkan rumah Pak Kiai dengan istiqomah. Namun pelajaran membaca kitab sama guru yang lain masih belum bisa, dikarenakan waktunya habis untuk mengabdi. Ada satu prinsip yang ada di dalam diri Kacok, yaitu prinsip Kacok hanya satu: aku akan mengabdikan seluruh hidupku untuk Pak Kiaiku. Setelah melihat keikhlasan Kacok dalam melaksanakan segala tugas yang diberikan oleh Pak Kiai pun berdoa kepada Allah SWT untuk mengabulkan permintaan Kacok. Tibalah di hari tersebut, Pak Kiai memanggil Kacok ke kediamannya seraya berkata, "Nak, tolong kamu siramin setiap tanaman yang ada di sisi pondok kita. Karena kalau jenengan tidak menyiraminya, maka tanaman tersebut akan mati." Tiba-tiba saat Kacok menyiram tanaman tersebut, tubuh Kacok menjadi melayang dan bisa terbang. Itu berkat keikhlasan Kacok dalam menjalankan perintah dari Pak Kiai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, bukan dulu ya. Oke. Ini berdakwah tadi. Oke. Ya, jadi sebenarnya ini kan alur ceritanya kan yang akan dibangun seperti itu ya. Kalau boleh tahu konfliknya di mana? Konfliknya ini, jadi si Kacok ini sebenarnya baru 1 minggu mondok di pondok pesantren. Dia ini ingin menjadi seorang wali. Tapi kan kalau kita ingin menjadi seorang wali, mempunyai karomah ya, tentunya harus mempunyai amalan yang banyak. Dan kalau hanya satu minggu kita di pondok pesantren itu kan belum cukup ya. Jadi lebih ke konflik batin ya. Konflik batin. Nah, di sini juga si santri putri yang bernama Cici ini meremehkan. Tapi bagi seorang kiai, kalau santri saya manut sama saya, dan saya akan mendoakannya, walaupun dia kurang pintar, baca kitabnya kurang bagus, tapi kalau dia manut, insya Allah segala keinginannya akan tercapai. Seperti itu. Amin. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, oke. Nanti bisa dipertajam lagi konfliknya ya, karena boleh kembali ke tempat duduk ya. Mas Heri, sini Mas Heri ya. Jadi ketika teman-teman tadi mendengarkan alur yang akan dibangun di dalam cerita tersebut, jujur ini masih bersifat umum atau sudah mengerucut? Masih umum, ya, oke. Ya. Tapi kelebihan dari cerpen ini, dia menunjukkan lokalitas yang yang berbeda dengan teman-teman yang lain tadi. Ini nilai-nilai Islaminya sangat kuat, ya. Sehingga
memang kehidupan pesantren itu kan dalam karya sastra itu kan tidak terungkap banyak. Artinya terus penulis mengenai pondok pesantren itu terbatas. Nah, saya harapkan cerpen ini memang menjadi warna lain dalam cerpen karya teman-teman yang ada di sini. Betul, ini menjadi warna dan juga memperkaya keanekaragaman yang dibuat di cerpen-cerpen pada kesempatan ini. Oke, ya. Ada lagi? Waktunya masih sekitar 20 menit. Nah, maka sekarang kalau kita buka tanya jawab saja kalau sudah tidak ada yang mau baca. Atau masih ada yang mau baca? Mbak Arda? Oke, paragraf awal. Sini Pak. Ya, silakan. Ini bajunya tidak mewakili partai kan? Karena menjelang 24 ya. Namanya Partai Kompos. Bagaimana kalau saya dampingi Mas? Dengan senang hati loh Mas. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kalau teman-teman yang ada di rumah, perkenalkan saya Arda Kusuma. Cerita saya belum menemukan jodohnya mengenai judul. Jadi saya izinkan membacakan beberapa paragraf. Untuk di part pertama ada sekitar 800 kata, tapi coba nanti teman-teman betah di berapa, kalau mau langsung bilang kata aja. Lampu apil berubah merah ketika kendaraanku hampir dapat menyeberangi perempatan di perbatasan kota dan kabupaten. Kutarik rem tangan sembari menghela nafas agak panjang. Pukul 3 sore, membawa ikatanku pada secuil teh panggang olahan Mbak Wanti yang tak sempat tandas lantaran buruknya pengelolaan waktu. Melalui spion tengah, aku mencuri pandang pada nyonya yang tengah sibuk dengan iPad-nya. Ia sedang berlatih presentasi yang akan dilaksanakan pada saat mobil tiba di lobi sebuah gedung pertemuan. Masih sisa 27 detik sebelum lampu berubah warna hijau. Aku terbayang Mbak Wati membuang bagian bruto yang ia kira aku tak lagi doyan menyantapnya. Memang sulit hidup bersama majikan perempuan pejabat. Menuntut orang lain membuat jadwal sekaligus dirinya tak dapat mematuhi. Gemas, aku bayangkan pula Pak Wajiman sedang mendadak bersantai karena bertukar tugas denganku. Pedal kopling kulepaskan saat kami berdua kembali melaju menuju pusat kota. Nyonya hari ini memakai setelan formal berwarna nude dilengkapi kacamata Oakley yang baru dibeli pekan lalu. Kacamata tak begitu mahal, namun merekam momentum menggembirakan. Kira-kira begitulah gambaran satu-satunya kacamata berwarna kalem milik Nyonya. Tengah pekan lalu, kami pergi bersama di restoran pusat perbelanjaan untuk makan siang, dengan diakhiri oleh kedatangan seorang tamu tampan. Aku memperoleh izin untuk menunggu di toko buku hingga Nyonya kembali menghampiri seorang diri dengan menjinjing tas belanja berwarna merah bertuliskan optik Melawai. Pria tampan itulah penyebab bruto panggang yang aku rencanakan sebagai pamungkas kenikmatan ayam panggang madu justru berakhir di tong sampah. Kecepatan 80 km/jam di jalan protokol memanggil penggalang Nyonya mengakhiri makan siangku. "Kak, kita berangkat sekarang." Ia tiba di ruang makan asisten rumah tangga, sudah mengenakan outfit lengkap. "Jadwal jam 4 sore dan diantar sama Pak Lek Wajiman kan, Bu?" Aku masih mempertahankan kelezatan nasi hangat berpadu sambal terasi dan lagi-lagi harus disebutkan ayam panggang madu karya Mbak Wati yang bertugas di dapur rumah tempat tinggal kami. "Ada meeting tambahan, Tak, dan saya ingin kamu yang antar. Kamu bisa lanjut pesan makanan di venue." Tanpa butuh respon apapun, ia menutup dengan perintah pada Mbak Wati. "Mbak, tolong kamu kompos saja sisa makannya si Prista." Pertemuan tambahan bersama dengan cowok tampan. Lantas siapa yang aman mengantar kalau bukan Prista? Satu-satunya perempuan remaja yang belum doyan bergosip? Tidak ada. Pertemuan kedua berlangsung dengan makan siang di kafe yang dikelilingi hamparan hijau tanaman padi. Bangunan dan propertinya didominasi perpaduan bambu dan kayu, menawarkan hidangan serupa masakan khas Tempo dulu. Orang-orang kota berdatangan membayar pengalaman menikmati suasana desa. Kampanye untuk mendukung potensi pedesaan terus-menerus digaungkan. Ironis, jika tempat semacam itu harus dibangun dengan melindung sawah.
Memasuki jalan yang lebih padat, aku menurunkan kecepatan di posisi gigi 3. Kuulangi lagi mencuri pandang pada raut wajah nyonya yang masih berseri-seri selepas makan siang bersama kekasihnya. Pasti presentasi menyapa konstituennya kali ini berhasil ia lalui dengan lebih percaya diri. Kurang 7 menit sebelum seremonial dimulai, armada nyonya telah tiba di lobi hotel yang ia pilih untuk mengumpulkan para pelaku usaha kecil. Konon mereka difasilitasi supaya dapat menjadi tumpuan perekonomian daerah. Sebagai seorang sopir yang walaupun merangkap dokumentasi dan publikasi kegiatan nyonya, aku tetap saja tak mampu melihat dengan gamblang dari mana nyonya memperoleh dana miliaran. Sedangkan aktivitasnya hanya berpidato dengan kalimat yang itu saja dan mengandalkan slogan-slogan yang membosankan. Namun begitu, dalam kehidupan pribadiku, hanya nyonya, seorang perempuan jelang paruh baya yang mampu menopang keberlangsungan hidup orang-orang kesayanganku. Tanpa honor dari nyonya, barangkali aku tak mampu mengelola gerakan yang bekerja menyuarakan protes terhadap diri nyonya sendiri dan teman-teman sekelasnya. Pada bagian ini, nyonya tak pernah mengetahui. Ia penasaran kehidupan pribadiku hanya berhenti pada seputar pernikahan. Hal yang sama sekali tidak mengganggu jika dibandingkan ia mengetahui teman-teman pergerakanku. Sering aku menertawakan diri yang bisa-bisanya mengupayakan perlawanan dengan didukung oleh mereka yang hendak dilawan. Ironis, namun semoga tak separah pemilik kafe yang menimbun sawah untuk mempromosikan keaslian desa. Pada peralihan hari, sebelum matahari ditelan oleh cakrawala manusia, tanpa kekuasaan ini hari bisa memohon perlindungan agar tak terbawa arus sekarya bagaimana yang dikerjakan nyonya dan tuan majikannya. Hari jelang malam ketika nyonya mengirimkan pesan melalui ponsel bahwa dirinya bersiap kembali ke rumah. Bergegas aku membawa Mercedes-Benz menuju lebih utama. Langsung pulang atau ada agenda lain lagi, Ibu? Aku menyampaikan pertanyaan rutin setiap kali nyonya memasuki mobil. Kamu tadi makan siang di hotel, toh? Ya, Bu, singkat aku merespon sembari menggerakkan mobil ke arah pintu keluar. Bagus, langsung balik saja, tapi mampir toko kue. Beli oleh-oleh buat anak-anak, saya juga pengen makan coklat. Ibu udah bahagia kalau makan coklat, kan berkali-kali lipat tuh bahagianya. Dikasih saya juga boleh. Kalau ibu nggak bisa nampung bahagianya, ngomong apa tuh kamu ini kan nggak jelas, seperti kisah asmaramu itu nggak jelas. Melihat aku hanya merespon dengan senyuman, nyonya melanjutkan. Kak, ngomong-ngomong soal Tristan tadi, masih yang ganteng tadi. Kamu kok langsung jerobot aja kalau yang ganteng-ganteng itu? Awas ya, kamu curi-curi pandang apalagi curi perhatian dari dia. Bukan tipe saya kok Ibu, tenang aja. Lah kamu bilang-bilang ganteng, lah memang Pak Tristan ganteng kan Ibu? Iya dong, pacar siapa? Nyonya mulai bersepikikan. Kata kunci ini pacar ganteng ya Mas. Iya loh. Oke. Ini tipe suka bercerita kalau ini. Kalau ini saya lihat bahwa penulisnya tidak hanya sekali cerpen, tapi karena tulisannya sudah banyak karya yang sudah dihasilkan. Banyak kan nulis opini ya, sehingga berceritanya lancar banget dan detail diperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Kelebihan dari cerpen ini detailnya sungguh-sungguh dan dia bisa mempertentangkan kehidupan pas atas dan pas bawah, ya, kehidupan kota dan desa. Ya, bagaimana protes ketika desa mulai ditimbun menjadi kafe, menjadi tempat outbound mungkin, atau menjadi apapun di sana ada bangunan-bangunan yang besar-besar yang bukan punya penduduk asli, mungkin seperti itu. Ya, jadi ada catatan sosial di sini. Iya, ada warna-warna sosial yang ditampilkan. Oke, Mas Heri, tahu telepon? Telepon. Oh, tahu. Ya. Pernah lihat telepon kuning? Belum. Nah, ini nulis telepon kuning. Oh, ayo sini dibacakan. Ya, tepuk tangan dulu. Ini judulnya telepon kuning. Tapi gini sekarang bacanya, paragraf awal, 2 paragraf awal dengan akhir. Jadi kita bisa melihat kira-kira ya, endingnya dari awal, kemudian endingnya seperti apa. Oke? Ya. Walaupun belum sempurna, tapi apa? Ini kita. Tapi aku curiga lah Mas. Yang tadi tampil dengan warna tertentu, sekarang telepon pun juga kuning. Biru sudah. Oke, udah kode ke sana loh kita Mas. Yuk lanjut. Selamat pagi semuanya.
Fauzia ingin membacakan cerpen saya yang berjudul Klepon Kuning. Ia terkejut. Seorang gadis terperanjat dari kasurnya dengan jantung yang berdebar-debar. Gadis itu melihat sekeliling kamarnya dengan seksama. Matanya hampir meneteskan air mata. Ia tidak percaya hal ini kembali terjadi di hidupnya. Untuk memastikan hal ini, gadis berambut hitam bergelombang itu lari keluar dari rumahnya. Pemandangan yang ia lihat sungguh berbeda. Air mata yang sudah tertahan di kelopak mata kini mulai terjatuh. Saat melihat sekeliling, ia menyadari bahwa adik kandungnya telah menghilang. Sinar matahari yang meremang mulai menghiasi langit yang masih nampak gelap. Ayam-ayam milik tetangga mulai berkokok dengan kerasnya. Saat itu juga, seorang gadis mulai terbangun dari tidurnya. Sejenak, ia duduk di pinggiran kasur sambil mengerjapkan matanya beberapa kali. Lintang, itulah namanya. Gadis berumur 17 tahun yang memiliki kulit gelap, berbadan langsing, matanya berwarna coklat, dan rambut panjang sepunggung. Diambilnya kunciran rambut yang ia letakkan di sebelah bantal tidurnya, lalu mengikat rambutnya dengan asal-asalan. Setelah dirasa nyawanya sudah 100%, Lintang berjalan ke dapur untuk melakukan aktivitas rutinnya, yaitu membuat peyek. Diambilnya adonan yang sudah siap di meja makan, lalu menggorengnya di atas wajan yang telah berisi minyak panas. Di saat ia akan menggoreng adonan peyek, ada suara langkah kaki yang menuju ke arah Lintang. Ia menengok ke arah sumber suara itu, lalu tersenyum manis. Ternyata sang adik datang ke dapur dengan wajah khas bangun tidur. "Wulan, kenapa sudah bangun?" ucap Lintang kepada adiknya sambil merapikan rambut Wulan yang rusut. "Wulan kebangun, Mbak. Wulan mau bantu Mbak aja," jawab Wulan sambil mengucek kedua matanya. "Ya sudah, nanti Wulan bantu Mbak bungkus peyeknya aja. Mbak mau goreng peyeknya dulu." Lintang kembali melanjutkan kegiatannya untuk memasak peyek. Sesekali, Lintang melihat Wulan yang duduk di kursi dengan mata yang terpejam. Ia tahu betul bahwa adiknya itu masih mengantuk. Walaupun Lintang menyuruhnya kembali tidur, ia pasti akan menolaknya. Wulan hanya bisa menatapnya dengan perasaan sedih dan juga kasihan. Ia sedih karena Lintang merasa tidak bisa membahagiakan adik semata wayangnya itu. Lintang berpikir bahwa ia hanya bisa berjualan peyek. Itu pun belum selalu untung. Melihat adiknya duduk dengan terkantuk-kantuk, ia menjadi lebih bersemangat untuk menghasilkan lebih banyak peyek untuk dijual. Saya akan langsung membacakan paragraf yang terakhir. Wulan yang mendengar hal itu pun merasa sakit hati. Dengan perasaan sedih, ia berjalan keluar rumah dengan maksud melihat kakaknya pergi keluar rumah. Tapi di luar rumah, ia mendapati sang kakak tengah berbicara dengan seorang kakek-kakek. Ia merasa heran karena semenjak mereka menjadi kaya, Lintang tidak pernah berbicara dengan orang-orang yang berbaju lusuh. Setelah berjalan mendekat ke arah Lintang, ia melihat kakek memberi telepon yang tengah berbincang-bincang dengan Lintang. "Telepon ini untuk kalian lagi, jangan sesali yang hilang," kata kakak itu. Dengan cepat, Lintang menerima telepon itu sambil tersenyum sumringah. Kakek pemberi telepon langsung pergi setelah teleponnya diterima oleh Lintang. "Lihat ini, kakek ini memberikan kita telepon ini lagi. Mbak yakin ini pasti telepon ajaib. Setelah makan ini, pasti kita akan lebih kaya lagi." Dengan perasaan yang menggebu-gebu, Lintang membuka bungkus telepon itu dan langsung memakannya sambil membayangkan dirinya akan menjadi semakin kaya. Ia merasa keanehan, bukan kesenangan yang ia rasakan, melainkan kepala yang sangat berat. Sedetik kemudian batang Lintang ambruk ke tanah. Lintang mengerjapkan matanya beberapa kali. Ia langsung melotot setelah melihat seisi kamarnya. Bukan lagi kamar yang luas dan mewah yang ia lihat,
melainkan kamar sempit tanpa ada perabot mewah yang sebelumnya ada di kamarnya. Ia berlari keluar dari kamar itu dan melihat seisi rumahnya. Bukan lagi sofa empuk yang ada di ruang tamu, melainkan kursi yang terbuat dari bambu. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak ingin lagi kembali hidup miskin sebagai penjual peyek. Dengan menahan tangis, ia berlari keluar rumahnya untuk melihat keadaan rumahnya dari luar. Dan benar saja, rumahnya tidak sebesar dan semegah dulu, melainkan rumah sederhana dan kecil yang ada. Dan ia baru menyadari satu hal, Wulan adiknya tidak ada di rumah ini. Ia langsung menangis sambil duduk di halaman rumahnya. Wulan, kamu di mana? Mbak sendiri di sini, ucap Lintang sambil menangis. Terima kasih. Bisa pesen banyak? Oke, terima kasih. Bisa pesen telepon? Telepon kuning ya. Oke, baik. Mas, ini waktunya ya sampai 10 menit, jadi mungkin kita singkat saja. Closing. Jadi ini sebenarnya ini membacanya bagus. Ya. Hanya saja saya kalau boleh saran mau perbaiki cerpennya dibaca lagi. Ya. Karena banyak kata nya di situ. Itu perlu di edit lagi, tolong menggunakan nya sehingga tidak di setiap paragraf ada kata nya dulu. Bisa kok itu dihilangkan. Monggo closing aja Mas. Oh ya. Simpulan. Ya, artinya setelah sesi ini kita akan berkumpul bersama dengan dua kelas yang lain dan nanti akan berekspresi bersama di sini. Ada pembacaan cerpen dramatik reading, dramatik reading, kemudian dari naskah lakon dan juga puisi. Dari puisi. Mungkin beberapa hal yang memang secara strategis dan fungsional untuk penulisan cerpen perlu kita ulang, Mas. Monggo. Mas Heri. Mas Tama. Ya, saya akan mengulang dari awal. Jadi yang diperlukan seorang penulis itu adalah motivasi. Motivasi untuk terus belajar menulis. Ya, menulis dan menulislah. Ini yang harus teman-teman tunai. Kalau menulis hanya di sini, kemudian pulang tidak lagi menulis, akan sia-sia. Ya, artinya menulislah. Dan ingat bahwa yang namanya cerpen, garis bawah ini, cerpen itu intinya, saya ulang lagi sampai teman-teman bosan, adalah konflik. Itu saja. Jadi pikirkan konflik dengan baik-baik, kemudian lekatkan konflik itu ke tokoh-tokohmu. Ya, tokoh protagonis, kemudian hadirkan tokoh antagonis yang mempertajam konflik itu. Ya. Saya pikir kalau kita coba seperti itu, Mas. Yang penting menulis dan menulislah. Dan juga membaca. Tapi membacakan tataran berikutnya ya. Ya, oke. Dan juga berkomunitas sastra. Iya. Penting. Dan juga saling bersahabat. Nah, itu loh, sastra adalah sahabat benar. Tepuk tangan dulu dong untuk sastra yang bersahabat. Ya, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, baik ucapan maupun tingkah laku, Mas Abi selama 2 hari di sini. Maupun gerakan maupun wajah yang salah, maupun wajah yang salah. Diharapkan jangan langsung tampil beruang tua sing mana yang ngarepin. Mungkin ini kesalahan yang fatal. Oke, ya baik teman-teman, kita setelah sesi ini akan ada sesi bersama nanti sekaligus penuntutan acara dan untuk sesi ini Mas Heri Mardianto sebagai narasumber utama ya, sebagai suhu ya, dan saya yang mengantar Mas Heri untuk beraktivitas di sini bersama teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan semoga ruang yang mungkin tidak lama ini ya, ruang yang dalam waktu yang sempit ini tetap bisa menginspirasi teman-teman, dan untuk komunikasi tidak hanya sebatas di ruang ini saja, tidak hanya sebatas di sesi ini saja, teman-teman masih dapat bertanya, kemudian sharing juga ya, bertukar informasi kaitannya dengan pengembangan cerita pendek. Satu lagi Mas, tadi teman-teman tanya cerpennya dikumpulkan kapan? Oh ya, oke ya. Jadi gini teman-teman, semua karya teman-teman itu nanti akan diapresiasi ya.
Jadi sementara untuk pengumpulan cerpen kemarin sudah dikasih nomor WA Mas Heri toh, ya. Silahkan dikumpul ke Mas Heri, WA dikirim ke Mas Heri, dan nanti untuk publikasi nanti akan diolah oleh tim. Ya, gitu. Oke. Baik, untuk sesi ini kami akhiri dan nanti kita akan masuk ke sesi kedua. Jangan lupa tetap semangat dan salam budaya. Jadi cerpennya kapan dikumpulkan? Oh, cerpennya paling lambat 2 hari lagi ya. Timingnya 2 hari lagi. 2 hari lagi. Hari Senin ya, Senin aja. Senin. Bisa dikirim ke WA grup kalau ada WA grupnya ya, ini ya kelas ini ya. Bisa ke sana, bisa langsung ke nomor WA saya juga bisa. Kemarin sudah dicatat belum? Udah ya. Oke, bisa langsung ke sana, bisa langsung ke WA grup. Bisa dilihat di bawah ini. Setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, terima kasih. Selamat siang. Baik itu konfliknya, endingnya. Di keseharian kita, tetapi karena kejeniusan, kecerdasan si penulis itu, maka sesuatu yang umum itu dilihat atau diekspresikan melalui sudut pandang yang beda. Misalnya kalian punya ide apa, kemudian kira-kira kesulitan apa yang nanti akan muncul ketika kalian nulis, ceritakan di sini. Nah, itu bedanya karya reportase atau berita, ya kan? Kalau bahasa berita itu kan sangat jelas, ya kan? Cici sebenarnya sudah sana, jangan terlalu banyak bermimpi. Nah, seperti itu. Kemudian maksud di komplikasinya setelah peristiwa antara kacau